مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله تعالى عنكم. مسائل في التكبير. يجوز تعريف التكبير فيقول الله أكبر الله الأكبر ولكنه خلاف الأفضل. Masalah tentang takbir. Boleh mengmakrifatkan takbir dengan kita membaca Allahul Akbar ya. Lafaz akbar itu ditambah di bagian depan dengan alif lam. Itu hukumnya boleh. Jadi kita baca Allahul Akbar, yajuz. Hukum tersebut dibolehkan. Akan tetapi kita membaca sebagaimana biasa lebih afdol ya. Allahu Akbar tanpa alif lam itu lebih afdol. Tapi kalau hukumnya lafaz akbar menggunakan alif lam di awal yajuz, hukumnya boleh, enggak ada masalah. Yang kedua yajuz al-ityan bisifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim Akbar walakinnahu khilaf al-afdal. Boleh juga kita menambah satu sifat Allah atau dua sifat dari sifat-sifat Allah ketika membaca takbiratul ihram. Misalnya Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, sah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah Ta'ala. Namun lafaz yang biasa dibaca Allahu Akbar lebih afdal. Tapi kalau mau nambah sifat boleh Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar. Yang ketiga yajibu 'alal 'ajiz 'anit takbir bil arabiyyah at-ta'allum. Fa in lam yastati' wa khafa khuruj al-waqti tarjamaha bi lughatihi. Wajib bagi orang yang tidak mampu membaca takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab. Wajib baginya belajar. Mungkin orang yang Gharibul ahad ya, orang yang baru masuk Islam, untuk melafadzkan Allahu Akbar kesulitan, baginya wajib belajar sehingga bisa melafadzkan dengan baik. Kalaupun tidak mampu, dia sudah berusaha belum mampu dan takut keluar dari waktu sholat, boleh dia menerjemahkannya dengan bahasanya. Ini yang mu'allaf baru masuk Islam, tapi hukum asalnya harus pakai bahasa Arab. Itu. Dan tuntutan belajar hukumnya wajib at-ta'allum. Yang keempat, qarnu niyati bitakbir
yajibu gorduniyati bitakbir wa istihdaruha tafsila fi jami'i takbir 'ala al-mu'tamad. Qarnuniyati bitakbir yajibu qarnuniyati bitakbir wa istihdaruha tafsila. Wajib menggandengkan niat dengan takbir, sebagaimana yang kemarin pernyataan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj, yajibu qarnuniyati bitakbir, wajib menggandengkan niat dengan takbir. Menurut beliau wajibnya dari awal sampai akhir takbir. Jadi niatnya dilanggengkan dari awal takbir sampai selesai takbir. Ini kebanyakan pendapat ulama-ulama terdahulu, ya. Ulama-ulama salaf, mayoritas pendapatnya demikian. Dan itu bukan hal yang mudah, sulit. Dari awal takbir harus hadir niat terus sampai selesai takbir. Itu hal yang masyaqqah, yang menyulitkan. Nah, makanya ulama mutaakhir mereka mengatakan yang penting sudah hadir niat waktu takbir, tidak perlu harus langgeng. Ada pendapat mutaakhirun membolehkan itu. Itu yang jauh lebih mudah. Nah, di sini dikatakan wajib menggandengkan niat dengan takbir dan menghadirkannya secara terperinci di seluruh takbir. Ini pendapat yang mu'tamad. Ya, sebagaimana disebut fasahih niat qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tudim hatta balagta akhirah fusta atau husta thawaban kamilan fil akhirah, yang artinya perbaikilah niat sebelum beramal dan datangkan niat digandengkan dengan awal dari perbuatan. Jika kamu mampu melanggengkan niat tersebut dan sampai pada akhir daripada amalan itu, maka kamu akan meraih pahala yang sempurna. Jadi memang pahalanya lebih besar kalau waktu takbir dilanggengkan dengan niat. Itu pahalanya lebih besar. Akan tetapi sulit, ya, sulit. Wa dzalika ma yusamma bil muqaranati al-haqiqiyah. Ini yang dinamakan dengan muqaranah al-haqiqiyah, atau disebut juga al-istihdar al-haqiqi. Jadi melanggengkan itu bukan bahasa kiasan, tapi benar-benar niat itu dilanggengkan dengan takbiratul ihram. Wa ikhtara al-mutaakhirun ka Imamil Haramain wal Ghazali wan Nawawi. Namun ulama-ulama mutaakhir, ya, mutaakhir itu berarti di atas abad 4 atau 5, ya. Kalau ulama salaf abad 1 Hijriah, abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah disebut dengan ulama salaf. Di atasnya namanya ulama khalaf, ya. Dari 3, 4, 5 5 ke atas disebut mutaakhirun. Ulama mutaakhirun, ada satu kitab tulisan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf, ulama khalaf maksudnya. Di antaranya yang berpendapat bahwa tidak wajib melanggengkan niat dari awal takbir sampai selesai takbir, tidak wajib. Alasannya sederhana, masyaqqah. Masyaqqah itu artinya menyulitkan. Menyulitkan. Sedangkan hukum syariat dibangun di atas al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu dijadikan mudah. Itu asas hukum syariat, ya. Makanya asas hukum syariat itu dalam al-qawaid al-fiqhiyah ada 5. Jadi semua hukum di dalam agama Islam
landasannya 5. Yang pertama disebut dengan al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung dengan tujuan. Dalilnya adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung niat. Yang kedua disebut dengan al-masyaqqah tajlibu taisir tadi, sesuatu yang memberatkan dijadikan mudah, tentu dengan kaedah berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yang ketiga, al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab ragu. Dalilnya adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan alaihi salam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, kerjakan sesuatu yang tidak meragukan. Dan yang keempat, ad-darar yuzal, ya, ad-dararu yuzal, bahaya dihilangkan. Itu berlandaskan hadis la darar wa la dirar, yang artinya la tadurra ghairak, la tadurra nafsak wa la tadurra ghairak. Artinya tidak boleh membahayakan dirimu dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Dan yang kelima, al-adah muhakkamah, adat adalah hukum. Maksudnya adat yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum berdasarkan ucapan dari sahabat, ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'ahul muslimuna husnan fahuwa indallahi husnun. Apa-apa yang orang-orang muslim melihat itu baik, maka dia juga di sisi Allah adalah satu kebaikan. Itu dalil al-adah muhakkamah. Semua hukum fikih kaedahnya kembali ke 5 hal tersebut. Itu 5 asas tersebut semua. Dan ini berlaku juga di semua madhab, bukan hanya madhab Syafi'i. Nah, kenapa Imam Haramain di sini berpendapat niat tidak wajib harus langgeng dari awal takbir sampai akhir takbir? Karena tadi menyulitkan, al-masyaqqah. Ya. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Ada yang namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini, lahir tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Beliau menulis kitab fikih Syafi'i yang terkenal berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab berjilid-jilid. Kitab tersebut komentar beliau terhadap kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian murid beliau Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah, meringkas kitab tersebut berjudul Al-Basit. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Ghazali dengan judul Al-Wasit. Diringkas lagi oleh beliau judulnya Al-Wajiz. Diringkas lagi Al-Khulasah. Kemudian kitab Mukhtasar Al-Muzani disyarahi juga oleh ulama yang wafat tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Ghazali, yaitu Imam Al-Qadi Al-Mawardi, berjudul Al-Hawi. Ya. Nah, Imam Juwaini luar biasa. Ada kitab usul fikih beliau terkenal judulnya Al-Waraqat. Ya, mempelajari juga kitab itu, Al-Waraqat, dan menjadi kitab induk usul fikih berjudul Al-Burhan. Itu kitab induk usul fikih ada 4.
Ini harus dihafal. Jadi usul fikih kitab terbaiknya itu 4. Kalau kita kenal di hadis ada kutubu sittah. Nah, di usul fikih ada 4 kitab induk. Yang pertama Al-Mustashfa karya Imam Ghazali. Yang kedua Al-Burhan karya Imam Al-Juwaini. Yang ketiga Al-Umad karya Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang keempat Al-Mu'tamad karya Al-Imam Abul Husain Al-Basri. Ini 4 kitab induk usul fikih. Nanti ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Yang terkenal Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengambil saripati dari kitab-kitab usul fikih tersebut, dituangkan dalam kitab berjudul Al-Mahsul. Ya. Kalau Al-Mahsul dibaca, ini 4 kitab ini kaidah-kaidahnya masuk dalam kitab itu. Karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan kitab usul fikih yang paling awal, usul fikih yang paling awal ditulis oleh Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tahun 150 Hijriah lahir, wafat 204 Hijriah. Kitab yang beliau tulis berjudul Ar-Risalah. Itu kitab usul fikih pertama. Kayaknya Syekh Shinkiti dalam kitab Maraqius Su'ud mengatakan awwalu man allafa fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih dan dituangkan dalam kitab, dia adalah Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi, yaitu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nasabnya bersambung ke Sayyidina Abdul Manaf, kakek Nabi, kakek buyut, ya, buyut jit-jitnya Nabi itu ada namanya Abdul Manaf. Imam Syafi'i nasab dari ayahnya bersambung sampai kepada Abdul Manaf. Kalau Syafi' nama buyutnya, bukan nama ayah beliau. Ayahnya namanya Idris, ya. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Uthman, ya. Kemudian bin Sa'ib, terus naik ke atas bin Abdul Manaf. Rasulullah sampai juga nasabnya ke Sayyidina Abdul Manaf. Dan Nabi sudah memprediksi kemunculan Imam Syafi'i, ya. Dalam hadis Nabi katakan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy, akan memenuhi ilmunya di lapisan bumi ini. Karena ilmunya Imam Syafi'i tersebar di penjuru dunia. Tuh. Yang kita gunakan cara wudu, cara sholat, itu pahalanya mengalir ke beliau. Berapa juta manusia yang mengikuti mazhab beliau. Tuh. Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Haramain. Nah, nanti dari usul fikih ada juga namanya Al-Qawaid Fiqhiyah. Tadi 5 asas tadi menjadi rujukannya. Ada kitab karangannya Abu Muhammad Al-Juwaini, judulnya Al-Jam'u wal Furuq. Imam Nawawi juga menulis kitab berjudul Al-Usul wad Dawabit tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Begitu juga ada kitab terkenal tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, juga ada unsur usul fiqh juga berjudul Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh 3 ulama, ya. Kitabnya judulnya sama tapi yang menulis orangnya berbeda. Al-Ashbah wan Nadhair, tapi disiplin ilmu yang sama, yaitu Al-Qawaid Fiqhiyah. Ada karangan Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Kemudian kitab ini juga ditulis oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dan ditulis juga oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dengan judul yang sama, Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian ada juga ulama Izzuddin Ibn Abdis Salam menulis kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah berjudul Qawaidul Ahkam. Begitu juga ada ulama Indonesia yang terkenal, ya, di kota Makkah. Beliau bermukim di kota Makkah, yaitu Musnidud Dunya
Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau punya kitab Usul Fiqh dan Al-Qawaid Fiqhiyah yang terkenal secara internasional, berjudul Al-Fawaidu Al-Janiyah, ya. Dan yang terakhir yang kami pelajari karangan Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, berjudul Idah, ya, fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan masih banyak tuh, masih banyak. Itu umur akan habis dengan itu kalau belajar tuh. Makanya orang kalau mendalami tenggelam udah gak bisa naik lagi karena habis waktu, ya. Dan nikmat, kalau belajar belum dapat nikmat masih belum belajar, ya. Makanya dikatakan kalau baca buku 1 jam ya hobi namanya, hobi. Semua orang bisa 1 jam. Tapi kalau sudah 20 jam, wah itu sudah ferrosis. Kalau 10 jam kerja, udah bukan hobi, ya. Baca kitab, baca buku sampai 6 jam, 8 jam, itu pekerjaan. Sama seperti orang yang di kantor. Bahkan lebih lelah, karena dia harus berpikir sepanjang 8 jam itu. Membaca, berpikir, itu. Makanya dikasih hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hurufnya terhitung tasbih. Itu. Dia mengulang hafalannya dapat pahala begini dan begitu. Kemudian malaikat hadir dan seterusnya. Nah, ini Imam Haramain, ya. Imam Ghazali juga berpendapat demikian. Imam Nawawi juga berpendapat demikian, ya. Kana ra'san fil madhab, beliau pemimpin dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan niat tidak perlu dilanggengkan karena memberatkan. Cukup waktu takbir kita sudah hadir niat dalam hati, itu sudah sah. Nah, dan ini yang dipilih karena tidak mempersulit. Adamu wujub dzalika limasyaqqah asyadidah wa qalu bil iktifai bistihdari an-niyati ijmalan fi juz'in minat takbir. Nah, jadi ada 2 pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan wajib melanggengkan, ya, yang mau ikut silakan. Pendapat kedua, yang penting sudah hadir niat di awal takbir sudah sah. Nah, pendapat kedua, ya. Ini semua yang mereka fatwa itu punya marja', rujukan, bukan inovasi dari pemikiran mereka, tidak. Semua yang ada di kitab fikih itu hasil mujahadah dalam menyimpulkan hukum berlandaskan dalil. Dalil yang disepakati ada berapa? Semua sepakat 4 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 yang disepakati. Pertama Al-Quran. Al-Quran itu menjadi rujukan hukum pertama. Apa itu Al-Quran? Lugatan, secara bahasa ada yang berpendapat berasal dari kata membaca. Jadi Al-Quran ada yang mengartikan artinya membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, adapun pengertiannya itu kalamullah, firman Allah, al-munazzalu ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad biwasitati Jibril, salah satunya lewat perantara Jibril. Jadi tidak semua wahyu lewat Jibril. Ada nabi langsung dapat dari Allah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Jibril itu hanya sebagai simbol bahwa agama ini harus ada guru. Ilmu agama ini harus ada guru. Simbol saja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Qawaid, ya, Al-Anwarul Qudsiyah fi Gawaidi Sufiyah, yang lahir tahun 898 Hijriah, mengatakan malaikat Jibril datang membawa wahyu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu sebagai simbol bahwa ilmu agama itu harus talaki dengan guru. Bukan posisi Nabi menjadi murid kemudian malaikat Jibril menjadi guru, tidak, kebalik, yang menjadi guru Nabi Muhammad, yang murid malaikat Jibril. Coba antum perhatikan analisa satu hadis yang terkenal namanya hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril menyerupai manusia, kemudian datang menghadap Nabi, ya kan, pakaiannya putih bersih, kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Ya, hadis yang cukup panjang, satu persatu dijawab. Tanda kiamat itu kapan? Atau terjadinya hari kiamat itu kapan? Dijawab oleh Nabi tanda-tandanya. Nah, kedatangan Jibril, ini hadis ini dia berada di atas tahun 7 Hijriah, artinya akhir-akhir ya. Sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi, Nabi masih di kota Makkah sudah diturunkan Al-Quran sampai Nabi hijrah ke Madinah. 23 tahun kata Ibnu Abbas Al-Quran diturunkan. Dan hadis Jibril ini bisa kita simpulkan, hadis ini Nabi menyampaikan, menjelaskan Islam, iman, ihsan itu di atas 7 Hijriah. Ada yang mengatakan begitu karena ada riwayat dari Abu Hurairah juga, selain riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya momentum itu Abu Hurairah hadir. Sedangkan Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7 Hijriah, ketika selesai perang Khaybar. Sehingga hadis ini adalah hadis yang menyimpulkan seluruh ajaran Islam ya. Bisa tahun 7, bisa tahun 8, mungkin juga bisa 9, bisa juga 10 Hijriah. Nabi jelaskan, yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Jadi seakan-akan malaikat Jibril menunjukkan identitas aslinya, saya ini murid. Makanya saya tanya ke Nabi, apa itu Islam, apa itu iman? Nabi jawab, walaupun malaikat Jibril juga sudah tahu jawabannya. Makanya kan malaikat Jibril mengatakan benar. Ya, ketika Nabi jawab, kata malaikat Jibril, jawabannya benar. Itu. Sampai para sahabat bilang, dia bertanya tapi dia membenarkan. Gitu. Nah, sehingga keluar satu hikmah bahwa sekalipun kita ini sudah tahu masalah tersebut, tidak masalah kita bertanya kepada guru agar yang lain yang belum tahu bisa tahu faedah itu. Ya, bukan dalam rangka menguji coba ya. Kalau menguji coba itu su'ul adab. Niatnya tidak baik. Tapi untuk memberitahukan kepada yang lain yang belum tahu. Dia sudah tahu masalah itu, dia bertanya. Ini faedah dari pertanyaan Jibril. Malaikat Jibril sudah tahu jawabannya, tapi sengaja bertanya agar sahabat yang lain bisa mengerti. Nabi jawab satu persatu. Dan duduknya seorang murid, itu dalam riwayat, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti malaikat Jibril ini muridnya Nabi, bukan guru. Adapun membawa wahyu kepada Nabi simulasi dan simbol bahwa ilmu ini harus ada talaki dengan guru, pertemuan dengan guru, bertatap muka dengan guru, ya, muwajahah. Setelah dijelaskan oleh Nabi, malaikat Jibril pergi. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat yang hadir, kalian tahu siapa tadi yang datang itu siapa? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril, itu tadi malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu agama ini. Kata kalian di situ Nabi tidak termasuk. Kalau Nabi termasuk, dia datang ke sini mengajarkan kepada kita. Tapi Nabi mengatakan Jibril datang ke sini mengajarkan kepada kalian. Kalian berarti Nabi tidak di situ. Nabi gak bisa diajarkan oleh makhluk. Nabi hanya bisa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, makanya ketika Mi'raj juga yang mampu tembus hingga berjumpa dengan Allah, ya Rasulullah, Jibril tidak mampu menembus.
Kata Syekh Tantawi dalam kitab Tafsir Jawahir, juga Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, mengatakan itu sebagai tanda bahwa ilmunya Jibril sampai di situ. Ma'rifatnya Jibril kepada Allah sebatas di situ. Tapi Nabi bisa tembus sampai berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat keliru kalau mengatakan bahwa Nabi berguru kepada malaikat Jibril. Tapi sebaliknya, malaikat Jibril itu adalah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Nawawi, ya, mereka menyatakan demikian, bahwa memberatkan, ya, masyaqqah, memberatkan kalau niat dilanggengkan dari awal sampai akhir. Dan ini berdasarkan tadi saya bilang referensi hukum pertama tadi Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, al-manqul bitawatur, at-ta'abbud bitilawah, al-mabdu bi suratil Fatihati, al-makhtum bi suratin Nas atau bi surat An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril yang dinukil secara mutawatir, secara berjamaah, sehingga keasliannya terjaga dari zaman Nabi sampai zaman kita saat ini. Al-Qur'annya isinya sama, tidak kurang tidak lebih, dan bernilai ibadah ketika membacanya. Per huruf terhitung pahala. Itu. Mau tahu arti, tidak tahu arti, tetap dapat pahalanya. Ya. Kemudian diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Ada 114 surat. Ayatnya khilaf, ya. Tapi yang gampang dihafal 6.666 ayat. Titiknya itu Al-Quran, huruf-hurufnya yang ada titik, pernah dihitung secara manual oleh Imam Syafi'i. Itu satu, dapat 1 juta lebih titik. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi juga menghitung secara manual dalam kitab beliau Ulumul Quran, berjudul, ya, Fununul Afnan. Kitabnya Fununul Afnan. Kalau hitungan beliau hampir 2 juta titik. Itu saking rajin, ya, titik dihitung. Masya Allah. Jadi memang totalitasnya luar biasa Imam Syafi'i. Jadi ada 1 juta lebih, saya lupa persisnya berapa. Imam Syafi'i, Ibnu Zawzi 2 juta, hampir 2 juta titik. Titik itu yang pertama kali menulis titik dalam Al-Quran itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Di zaman Nabi gak ada titik Al-Quran. Ya, atas perintah dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu muridnya Sayyidina Ali. Ya. Jadi Al-Quran yang referensi pertama. Yang kedua, referensi kedua apa? As-Sunnah, hadis. Lugatan at-tariq, secara bahasa artinya jalan. As-sirah juga satu makna. Wastilahan ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min gaulin au fi'lin au tagririn au sifah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, ya, bahkan ulama menambahkan, ya, ada ulama India Al-Ghammadi itu menambahkan juga diamnya Nabi juga hadis. Ya. Diam, ketetapan itu hadis Nabi. Sifat juga dimasukkan sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang menambahkan hammiyah, keinginan Nabi juga menjadi hadis. Yaitu apa? Keinginan Nabi pernah ingin puasa Tasyu'ah 9 Muharram, ya. Kata Nabi, kalau saya ketemu tahun depan saya mau puasa tambah deh tanggal 9 Muharram. Ternyata tidak sampai tahun depan beliau wafat. Maka keinginan Nabi itu dijadikan sunnah oleh para fuqaha. Makanya kan sunnah puasa Muharram tanggal 9, tanggal 10 tuh. Ada 3 tuh. Ada yang bisa 10 Muharram saja, boleh. Ada yang 9, 10, 11 Muharram, boleh. Ada yang 9, 10 Muharram juga boleh. Semuanya ada dalilnya.
Kemudian yang ketiga yang disepakati rujukan hukum Islam adalah al-ijma', kesepakatan ya. Tapi bukan kesepakatan kita, bukan kesepakatan kita, bukan kesepakatan MUI, bukan kesepakatan ustadz, bukan. Ijma' itu kesepakatan para mujtahid, orang-orang semisal Imam Syafi'i, ya itu kalau bersepakat, Imam Nawawi ya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mereka kalau bersepakat namanya ijma'. Gitu. Makanya definisi ijma' itu lugatan al-azmu wal ittifaq. Secara bahasa azm, kehendak dan kesepakatan. Secara istilah itu artinya ittifaqu mujtahid al-ummati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahid dari umat ini setelah wafatnya Rasul. Kenapa ada kata setelah wafatnya Rasul? Karena kalau ada Rasul gak ada ijma'. Ijma' gak berlaku kalau Nabi masih ada. Jadi Nabi masih ada, kemudian ada sekelompok sahabat misalnya bersepakat satu hukum, gak boleh. Ada Rasul Muhammad SAW, semua hukum kembali ke Nabi. Musyarri' disebut orang yang berhak menetapkan hukum. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra mengatakan syariat itu ada 3. Ada yang Allah wahyukan kepada Nabi, kemudian menjadi hukum syariat. Itu yang disebut wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallahi ya, ma kharaja minhu illa al-haq. Ya, disyaratkan tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran, berupa wahyu dari Allah. Jenis kedua, Allah serahkan ke Nabi. Nabi mau hukum apa? Silakan. Allah akan iakan. Nah itu. Ya, seperti apa? Kiblat. Iya kan? Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ya, kami melihat kau menadahkan wajah ke langit, berharap agar kiblat dipindahkan. Yang semulanya ke Baitul Maqdis, Nabi ingin pindah ke Ka'bah. Kemudian diturunkan wahyu, silakan arahkan ke arah kiblat yang kamu suka. Berarti syariatnya dari siapa? Ini arah kiblat nih, kita sholat nih menghadap ke kiblat. Itu syariat keinginan Nabi Muhammad SAW. Allah mengiyakan. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, saya tidak melihat suatu keinginan yang ada dalam hatimu wahai Rasulullah, melainkan Allah segera mengijabahnya. Ya. Yang ketiga, syariat dari orang luar. Jadi bukan wahyu dari Allah awalnya bukan wahyu dari Allah, juga bukan keinginan Nabi, tapi mungkin ada sahabat begini-begini, ya sudah. Itu jadi hukum deh. Jadi hukum langsung. 3. Nah, seperti walaupun ini jadi kontroversi ya, masalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini mantan budak yang hafal Al-Quran 30 juz. Tuannya sering dagang keluar kota. Di rumah ada istri, namanya Fatimah juga. Tapi ini baru melahirkan. Karena ini wanita soleha, maka ia laporkan kepada Nabi, wahai Rasul, ini Salim orang baik. Ya, tapi masalahnya suami saya berangkat, maka di dalam rumah kan bukan mahram ini. Ini kan mantan budak saya, bukan siapa-siapa. Kata Nabi apa? ASI yang kau berikan kepada anakmu itu, kamu tadah dalam satu wadah, kemudian kamu berikan itu kepada Salim agar dia minum, maka dia jadi mahrammu. Padahal hukum bayi itu harus 2 tahun ke bawah, nggak boleh di atas. Tapi khusus untuk itu dibolehkan. Nah, sekalipun kasus ini banyak ulama hadis mengkritik karena kurang pantas. Ya, ada yang menolak riwayat ini karena masa syariat semacam itu kan kurang pantas, dia minum ASI wanita lain sedangkan dia sudah dewasa. Ada yang mengkritik itu. Tapi poin pentingnya di sini bahwa selain kasus ini ada beberapa kasus yang memang Nabi mengiyakan hukum itu karena orang lain. Tapi karena Nabi mengiyakan jadi hukum. Maka ijma itu gak berlaku di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh, sumbernya ada di depan, nanya hukum dijawab, jadi hukum. Itu namanya ijma. Dan ijma yang paling tertinggi itu adalah ijma al-khulafa ar-rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, ijma yang paling tertinggi ijma 4 orang sahabat dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kalau ini sudah bersepakat, itu ijma yang paling kuat melebihi pendapat semua sahabat. 4 orang ini. Ditambah lagi Imam Hasan bin Ali, karena disebut juga sebagai al-khulafa ar-rasyidun. Akan tetapi tidak semua masalah sepakat mereka berempat. Ada kasus kan beda pendapat. Tuh, pernah disampaikan di Muttaqin, ketika satu orang laki-laki datang bertanya di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dia bertengkar dengan istrinya, kemudian dia mengucapkan kalimat sumpah, namanya ila. Saya bersumpah tidak akan bercampur dengan dirimu. Suami ini katakan ke istrinya, ilahin, sampai pada suatu waktu. Suatu waktu ini gak jelas kapan nih suatu waktu. Maka dilaporkan masalah ini kepada Sayyidina Abu Bakar, minta fatwa. Ini bagaimana nih kasus ini seperti ini? Kata hin di sini berapa lama? Sedangkan dia juga tidak berniat, tidak menentukan lamanya itu kapan, hanya mengucapkan saja hin gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-abad, sampai hari kiamat. Nah, berarti sampai hari kiamat gak bisa dekat sama istrinya. Dan dia merasa, wah ini berat. Hanya bertanya kepada Sayyidina Umar berikutnya, wahai Sayyidina Umar, saya bertanya, saya mengatakan ilahin kepada istri saya, itu berapa lama? Kata Sayyidina Umar, 40 tahun. Kemudian dia pergi lagi menemui Sayyidina Utsman bin Affan, bertanya tentang masalah tersebut. Hin di sini berapa lama? Kata Sayyidina Utsman, 1 tahun. Terakhir bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, meminta fatwa. Hin di sini berapa lama wahai Imam Ali? Dijawab oleh Imam Ali, sehari semalam. Nah, ternyata peristiwa ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipanggil semuanya, ya, termasuk yang bertanya. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma dalil ala anna al-hin al-abad? Wahai Abu Bakar, mana dalilnya, kata Nabi, kalau hin itu artinya selama-lamanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mengutip surat Yunus di mana Allah berfirman, famatta'nahum ilahin, kami berikan mereka kesenangan sampai ilahin. Ilahin di situ artinya sampai hari kiamat. Makanya saya berikan fatwa hin di situ al-abad, selama-lamanya sampai hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya, ma dalil ala anna al-hin arba'una sana? Wahai Umar, mana dalilnya kalau hin itu 40 tahun? Sayyidina Umar mengutip surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bahwa kata manusia di situ adalah Nabi Adam, dan hin di situ menunjukkan Nabi Adam ketika Allah Ta'ala bentuk itu dibiarkan di depan pintu surga selama 40 tahun. Maka saya ambil fatwa hin di sini adalah 40 tahun. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Uthman bin Affan, wahai ya Uthman, ma dalil ala annal hin ya, ma dalilu ala annal hin arba'una sanatan kamilah, sanatun kamilah, ya, sanatun kamilah. Wahai Utsman, apa dalilnya? Ma dalil annal hin sanah kamilah, bahwa hin di situ 1 tahun. Sayyidina Utsman mengutip surat Ibrahim, yaitu tu'ti ukulaha kullahin, pohon korma dia menumbuhkan buahnya setiap tahun. Kata hin di situ setiap tahun. Makanya saya berfatwa 1 tahun. Kemudian terakhir Nabi bertanya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ma dalil ala annal hin, ya, ala annal hin yaumun wa lailah. Wahai Sayyidina Ali, apa dalilnya kalau hin itu sehari semalam?
Kata Sayyidina Ali, saya mengutip surat Ar-Rum. Allah Ta'ala berfirman, Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, hina ketika di waktu sore kalian berada, dan ketika kalian berada di waktu pagi. Nah, waktu sore dan waktu pagi itu isyarat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dilakukan sehari semalam. Makanya saya berfatwa sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW membenarkan semuanya. Semuanya benar. Dan Nabi memilih pendapat apa? Sayyidina Ali, karena paling ringan. Iya kan? Kalau pilih Sayyidina Abu Bakar selesai. Iya. Cari istri lagi. Iya. Al-abad soalnya selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, ternyata Imam Malik mengikuti pendapat siapa? Sayyidina Utsman 1 tahun. Yang uniknya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad memilih 6 bulan. Beda juga dengan semua itu. Imam Syafi'i lahza, sesaat saja. Ya, sesaat. Jadi gak lama. Ini paling ringan lagi nih Imam Syafi'i. Itu. Dan semuanya memiliki dalil. Itu. Tapi kalau di zaman kita yang kita rujuk adalah 4 mazhab tadi. Karena 4 mazhab sudah mengumpulkan semua pendapat ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah takbir. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Semoga Allah Ta'ala berikan sehat wal afiah dan kesembuhan kepada muadzin, ya. Muadzin Ustaz Luqman sakit, Allah berikan kesembuhan. Ini muadzin ini dikatakan dalam Al-Quran, man ahsana gaula mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik ucapannya, orang yang mengajak ke jalan Allah. Sayyidah Aisyah menafsirkan muadzin. Ayat ini berkaitan dengan muadzin, karena muadzin setiap hari dakwah 5 kali. Kita ngajar palingan 1 hari 2-3 kali. Muadzin setiap hari 5 kali dakwah, ngajak orang sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Makanya Sayyidah Aisyah menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan apa? Sebaik-baiknya orang yang mengucapkan kalimat adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, itu adalah muadzin. Tafsirannya Sayyidah Aisyah. Kemudian ini bulan Rajab juga ada riwayat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru minal istighfar fi syahri Rajab, ya, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, terutama dibaca ba'da subuh dan ba'da asar, ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali. Ini amalan para wali terdahulu, amalan para orang-orang soleh terdahulu. Ya, dikatakan dalam kitab Kanjun Najah was Surur, siapa yang baca zikir tersebut sepanjang bulan Rajab, lam tamassa an-naru lahu jilda, maka api neraka tidak akan mampu menyentuh kulitnya. Itu. Lam tamassa an-naru lahu jilda. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan zikir-zikir tersebut, diberikan semuanya panjang umur, sehat afiah, di dalam istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan tahiran mutahhara maghfuran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna wa tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.